tadi pilih. Kalau seandainya dia enak rasanya dengan tarabuk duduk bersila, silakan. Tapi tarabuk ni sakit kaki, ubah lagi posisi dengan cara yang kedua, iaitu iftirash, cara duduk tahiyat awal. Boleh kaki diluruskan, kaki kanan tak usah ditegakkan, tak masalah, karena sebagai pengganti berdiri. Nanti waktu tahiyat awal baru kaki kanan ditegakkan, jari-jari menghadap kiblat. Nah gitu. Kalaupun cara yang kedua ini pun sulit, tak memungkinkan, sakit juga, boleh duduk dengan tawarruk. Dengan tawarruk pun sakit juga, tak mampu, pakai kursi. Pakai kursi juga tak mampu. Dikatakan ja'ala batinul qadamil yumna tahtal fakhadil yusra, yakni dia jadikan tapak kakinya yang sebelah kanan, ya, tapak kaki, perut tapak kaki sebelah kanan itu berada pada di bawah paha sebelah kiri. Ayo duduk bersila, tapi posisinya kaki kanan, telapak kaki kanan berada di bawah paha kaki. Berarti sebaliknya lagi. Ya, telapak kaki sebelah kiri di bawah paha sebelah. Itulah dia duduk bersila. Jangan terbalik. Kalau terbalik bukan tarabuk namanya. Ya. Jadi Nabi bersila itu kaki kanan masuk ke dalam, berada di bawah paha kaki sebelah kiri. Kaki sebelah kiri berada di bawah paha kaki sebelah. Itu namanya tarabuk. Orang Melayu bilang sila. Bersila lah tu. Sila. Udah bersila dah. Apa maksudnya? Makan. Bilanglah makan. Bersila sudah dah. Ya, jadi paham tu kalimat bersila. Ya, kalau seandainya terbalik, itu tidak ikut sunnah Nabi SAW. Ya, jadi apa yang buat Nabi itu semua jadi ilmu. Nah, kemudian beliau meletakkan waqafahu ala rukbatayhi. Ya, beliau meletakkan tapak kanan tangan ini di atas kedua lutut beliau. Kalau sedang salat itu duduk bersila. Apalagi duduk waktu tahiyat tu, diletakkanlah telapak tangan di atas kedua lutut, tangan menggenggam, ya, kecuali jari telunjuk. Begitu syahadat, angkat asyhadu alla ilaha illallah. Jadi kalau terus begitu boleh salat tarabuk sampai salam. Kalau bisa mengubah posisi yang mana nak, silakan. Mungkin tahap awal duduk tarabuk, rukuk dan sebagainya, begitu terakhir dia bisa duduk tawarruk, silakan. Ya. Jelas ibadah salat itu cari posisi yang paling nyaman. Nah, kemudian materi itu. Nah, sesungguhnya salat Rasulullah SAW, ya, mutarabbi'an itu tarabuk, beliau tidak salat iftirash. Kenapa? Untuk membedakan antara duduk wajib sebagai pengganti qiyam. Jadi ada ulama menyatakan begini, duduknya tarabuk itu sebagai pengganti berdiri kalau salat tidak mampu berdiri. Nah, nanti pada waktu duduk tahiyat awal boleh merubah posisi dengan iftirash. Kalau memungkinkan silakan, itu yang terbaik. Nah, berarti tarabuk ini pengganti berdiri. Kita biasa salat berdiri, tapi tak mau berdiri, duduk tarabuk. Tarabuk itulah posisi pengganti salat berdiri. Nah, nanti kalau duduk tahiyat awal, duduklah iftirash kalau memungkinkan. Kalaupun tidak, ya silakan tarabuk dari awal sampai salam pun silakan dengan tarabuk. Udah saya praktekkan kemarin kan? Udah belum? Tarabuk duduk bersila tu. Itulah dia.
Nah, sini jelas bahawasanya al-qiyam duduk berdiri fi salatil fardi ruknun lil qadiri alaihi. Jadi asal hukum berdiri itu salat fardu wajib rukun bagi yang sehat. Jadi orang yang sehat wajib salatnya berdiri. Wa ammal maridul ladzi la qudratun lahu 'alal qiyam, adapun orang yang sakit, kata ulama, yang tak mampu dia berdiri, fayusalli qa'idan kaifama amkanahu, maka duduklah salat dengan duduk sebagaimana yang memungkinkan. Nah, tadi pilih, kalau seandainya dia enak rasanya dengan tarabuk duduk bersila, silakan. Tapi tarabuk ni sakit kaki, ubah lagi posisi dengan cara yang kedua, iaitu iftiras, cara duduk tahiyat awal. Boleh kaki diluruskan, kaki kanan tak usah ditegakkan, tak masalah, karena sebagai pengganti berdiri. Nanti waktu tahiyat awal baru kaki kanan ditegakkan, jari-jari menghadap kiblat. Nah, gitu. Kalaupun cara yang kedua ini pun sulit, tak memungkinkan, sakit juga, boleh duduk dengan tawarruk. Dengan tawarruk pun sakit juga, tak mampu, pakai kursi. Pakai kursi juga tak mampu, berbaring. Terus urutan tu, begitulah dia salat. Ya, selama akal sehat, salat tak boleh ditinggalkan. Dan ini kata ulama termasuk kemurahan keringanan dalam Islam. Jadi tak ada alasan. Kenapa kau tak salat? Tak bisa duduk. Kenapa kau tak salat? Tak bisa berdiri. Itu sabut alasan. Kita belajar ni. Ya, kita belajar. Nah, juga dikatakan wa taysirul ahkam. Jadi ini mempermudah hukum. Hukum dipermudah begitu. Jadi kata Nabi, yassiru wala tu'assiru. Mudahkan, jangan dipersulit. Jadi kalau kita punya kawan tak pernah belajar, mungkin dia mengeluh tentang ibadah, kita dah faham, sampaikan. Mudahkan ibadah, jangan dipersulit. Yang jelas dia bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ajrul qa'idil 'alil ka ajril qa'imil qadir. Jadi orang yang salatnya duduk kerana sakit, ganjarannya, pahalanya sama seperti orang yang salat berdiri. Jangan khawatir, jangan mengeluh. Saya sakit ni Pak Ustaz, salat cuma bisa duduk. Duduk. Pahala bagaimana? Sama. Sama dengan orang yang sehat salat berdiri, sedikit pun tak dikurangi. Apa sebab? Kita uzur, namanya uzur syar'i. Jadi agama memberikan kelonggaran. Oh, boleh kau salat duduk, pahalanya sama dengan orang salat berdiri. Ya, itu dia. Adakah seandainya mampu 2 rakaat berdiri, tapi setelah itu tak mampu, lanjutkan dengan duduk. Jadi separuh bagi 2. 2 rakaatnya berdiri sehat, rukuk, i'tidal, sujud. Begitu habis tahiyat awal mau berdiri tak mampu lagi, teruskan dengan duduk, silakan. Pahalanya sama. Ya, saya lihat ada seorang ibu, ya, dia mengeluhkan apa? Waktu pertama dia mampu salat berdiri. Rakaat kedua diusahakan masih kuat. Tapi begitu setelah tahiyat awal, Pak Ustaz, saya tak kuat lagi. Teruskan dengan duduk. Pahalanya sama dengan orang salat berdiri. Jadi wal aslu fil qiyam qauluhu ta'ala. Jadi asalnya salat berdiri itu firman Allah, wa qumu lillahi qanitin. Berdirilah kepada Allah dalam keadaan khusyuk. Ini asasnya berdiri. Wa qumu lillahi, berdirilah. Maka orang sihat wajib berdiri. Wa ammal naflu fala yajibu fihi al-qiyam. Adapun salat sunnah tak wajib berdiri walaupun sehat. Jadi bapak ibu sehat, ya salat duduk boleh. Makanya banyak orang mandang saya, tu Pak Ustaz tu ngapa tu salat duduk? Saya kalau salat umpamanya maghrib, udah ba'diyah, habis ba'diyah mau awabin. Sekarang ni menghemat waktu biar lebih cepat, awabinnya saya salat duduk. Saya gabung tu awabin dengan lihibzul iman. Saya gabung 2 rakaat. Kerana ada taklim, majlis taklim. Dipersingkat, saya gabung. Lihibzul iman dengan awabin. Duduk je, tak masalah. Salat sunnah, menghemat waktu. Kerana setelah itu buka kitab.
kita kaji kitab. Ini untuk pengamal zikir tu banyak salat sunnahnya, ya, banyak salat sunnahnya. Tapi kalau kita tidak ada kegiatan, maghrib isya terus lah tu. Yang pengamal zikir ni, ya, ba'diyahnya, awabinnya, salat taubatnya, lihifzil iman, lisyukuril wudu, birrul walidain, istiharah terakhir atau hajat, salat. Itu ibadah-ibadah yang dituntun oleh guru-guru kita. Jadi ibadah ni kalau kita mengamalkan apa kata guru, insya-Allah ada berkahnya. Kena guru tu memberikan ijazah itu kena dari gurunya juga. Guru terus sampai kepada Nabi SAW. Jadi ibadah ini kalau kita mengambil dari guru tu berkah, ya, berkah, amalkan. Wa inna ma huwal afdal. Nah, tapi berdiri tentu lebih afdal, ya. Bagi yang sehat, salat sunnah berdiri tentu lebih afdal. Tapi kalau duduk boleh. Apa sih konsekuensinya? Nah, orang yang sehat salat sunnah duduk, pahalanya setengah dari orang salat berdiri. Itu saja kerugiannya. Kok masih mandang pahala? Berdirilah salat. Jangan salat duduk. Kena kasihan pahala setengah. Ya. Ya, setengah pahalanya. Orang yang salat duduk ada lagi, ya, tak mampu pula duduk, berbaring. Oh, saya sihat ni Pak Ustaz, tapi berbaring boleh juga, tapi lebih kecil lagi pahala. Salat berbaring pahalanya setengah dari orang salat duduk. Makin habis ya, makin kecil pahala. Ya. Tapi memang tak ada larangan dari Nabi. Salat sunnah tu bebas. Ya, dan juga pakai kendaraan boleh. Nabi itu kalau dia dalam hadis, ya, Rasulullah tu kalau beliau perjalanan musafir pakai unta, ngadap kiblat dulu, kiblat. Allahu Akbar, terus dengan unta jalan. Baca surah panjang-panjang daripada diam. Ngobrol-ngobrol, mana sahabat berani ngobrol dengan Nabi? Rukuk Nabi di unta, itidal lagi, sujud rakaat kedua baca lagi surah panjang. Itu Rasulullah tak mau menyanyikan waktu lewat. Salat sunnah tu mudah, di kendaraan tu boleh. Ya, yang penting pertama menghadap kiblat. Itu pun kalau memungkinkan. Kalau tak memungkinkan menghadap kiblat, kemana pun menghadap boleh. Ya, begitu kata-kata kitab. Ya, selesai sudah jamaah. Ini sedikit pembahasan kita mengenai yang terakhir, salat dengan posisi tarabbu, duduk bersila. Selesai sudah. Mudah-mudahan dapat dipahami dari mulai salat jamak qasar sampai salat orang yang posisinya sakit. Sudah kita bahas ini. Ya, insyaallah pertemuan akan datang kita masuk bab salat Jumat. Mudah-mudahan semuanya sehat. Kita bisa melanjutkan tentang bab salat Jumat ini. Ya, ada pertanyaan silakan jemaah. Tapi dia itu memaksakan duduk pakai kursi. Ya. Hukumnya seperti itu bagaimana? Ya. Itu yang pertama, Ustaz. Yang kedua, yang kemarin Pak Ustaz pernah sampaikan bahwa kalau orang itu sakit, sholat itu boleh tidak pakai wudu kalau dalam keadaan terpaksa gitu, Ustaz. Ini kalau seumpamanya dia tidak bisa menghadap kiblat gitu, Ustaz. Ini mohon maaf. Biasanya itu kan ada orang yang sakit itu udah bertahun-tahun, Ustaz. Bahkan itu buang air kecilnya, air besar itu dari tempat tidur gitu, Ustaz. Yang ingin saya tanyakan ini, bagaimana hukumnya itu tidak bisa menghadap kiblat, tempatnya itu untuk sholat itu udah kena najis gitu, Ustaz. Seperti kayak gini. Ya, urutan. Kita tidak boleh melangkah mengambil posisi berikutnya sedangkan sebelumnya masih mampu kita melakukan. Berdiri, ya. Berdiri wajib. Tak mampu baru duduk. Duduknya di lantai. Asal duduk salat itu di lantai, bukan di kursi. Di lantai pun posisinya lagi. Oh, dia senangnya bisanya tarabu, ya tarabu. Tak mampu iftirash. Tak mampu lagi, baru pakai kursi. Selama mampu duduk di lantai, tak boleh pakai kursi. Ya, tetap dia harus duduk di lantai. Kalau sudah tak mampu, kan ada saya lihat orang salatnya kakinya diluruskan ke depan, lalu menunduk begini.
Saya bilang, dilipat kaki bagaimana? Tak bisa Pak Ustaz. Kalau udah begitu, daripada kaki dilunjurkan menghadap kiblat, ini adabnya tidak bagus. Lebih baik pakai kursi. Karena tak mungkin lagi dilipat. Iftiras tak memungkinkan, tarabuk pun tidak bisa, tawarruk pun tak mampu. Nah, lebih baik duduk di atas kursi daripada diluruskan menghadap kiblat. Itu namanya su'ul adab. Kurang baik adab kita dengan kiblat. Nah, yang begini baru boleh duduk atas kursi. Ya. Nah, pertanyaannya bagaimana? Dia salat di atas kursi pada duduk lantai boleh, tak sah. Ya, tidak sah salat di atas kursi kalau dia mampu duduk di atas lantai. Itu urutan ibadah tu. Ya, ibadah. Ya, kemudian yang kedua, ya. Orang ini tidak memungkinkan lagi untuk berwudu. Kalau memang betul yang mewudukannya sudah tidak ada, yang mendampingnya juga sudah tidak memungkinkan lagi, dia berlumur dengan najis, semata-mata hanya dirawat dengan perawat. Sedangkan perawat kan tidak teliti, tidak mungkin kita minta bersihkan secara mendetail dan sebagainya. Kalau begini, salat menghormati waktu, walaupun setahun, walaupun 2 tahun. Ya, salat menghormati waktu. Tapi kalau seandainya ada yang menunggu, bisa membersihkan, silakan ditayamumkan ataupun diwudukan. Salatnya sah. Menghormati waktu juga sah. Cuma jaga-jaga kalau mau datang. Jadi salat menghormati waktu walaupun setahun kemudian meninggal, ulama berpendapat sah. Sebaliknya kalau sehat wajib qadha. Itu. Kalau sehat wajib diqadha. Tapi kalau meninggal lunas. Salat tanpa wudu walaupun tidak bisa menghadap kiblat. Itu namanya salat menghormati waktu. Sama orang pergi haji. Pergi haji kan ada 2 pendapat. Ada 2 pendapat. Ada yang bertayamum di jok pesawat. Ini pendapat yang pertama nih. Ada pendapat yang kedua, dia harus tayamum dengan debu, harus ada wujudnya. Nah, pendapat yang pertama, dia bilang di jok pesawat itu ada debunya, kata dia. Nah, kalau dilihat dengan mikroskop, seperti ini Pak Ustaz, gitu deh. Kita kan punya bantal di rumah tu. Coba ditepuk bantal tu, naik ada debu. Begitu dia punya pendapat. Tapi tak masalah, pendapat ini silakan yang mau ikut. Tapi kami dulu, saya tidak ngajak orang. Yang mau ikut silakan. Saya kok tak ada debu, saya tak ada mau salat. Makanya 2 kemungkinan. Kalau saya ada air, saya pergi ke toilet. Sekali-sekali saya basuh wajah. Di pesawat saya bisa wudu, karena udah tahu ilmunya. Cukup 1 cedok ini ya. Usapkan. Yang penting jalankan wajah. Tangan sekali-sekali ya, cukup. Kaki naikkanlah ke atas tu, di wastafelnya tu, naikkan, gosok sesekali ya, cukup. Jadi saya belum pernah pergi haji dan umrah selama umrah berapa kali ini tayamum dengan jok pesawat tak pernah. Ya, karena saya anggap tak ada debu ya. Mana debunya, steril, dibersihkan. Tapi yang ikut pendapat itu ya silakan. Yang mana pendapat namanya. Nah, ke saya kan mencari yang paling abdalnya. Jadi kalau seandainya air tak ada sama sekali, tak memungkinkan berwudu. Saya di pesawat nih 9 jam menuju Jeddah. Salat menghormati waktu. Di atas pesawat menghormati waktu. Tapi sampai di Jeddah nanti qadha. Kenapa nih? Mana kita tahu. Mudah-mudahan selamat pesawat tu. Kok sebaliknya? Lunaslah tu dah. Jadi kita tidak mau ada beban. Meninggal menghadap Allah masih ada beban salat. Itu kerugian bagi orang mukmin. Kita minta sama Allah ni begini. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai datangnya al-yaqin. Apa tu? Kematian. Artinya kita jaga ibadah.
kau dapat sampai meninggal nanti, mudah-mudahan satu salat pun tak ada tinggal. Kalau ada tinggal, kita cuma berharap sama anak keturunan, mudah-mudahan dia bisa mengqadhakannya. Kalau tidak, hutang sama Allah. Makanya Imam Subki berfatwa, dia bilang, kalaulah puasa Ramadan itu orang yang hidup bisa mengqadhakan orang yang meninggal, ada hadis sahihnya, ya kan? Kenapa salat tak bisa? Maka qadhakan, bantulah orang-orang tuamu yang mungkin sakitnya seminggu tak sempat salat, anak yang saleh mengqadhakannya selama seminggu. Itu bantu dia, ya, membantu. Ya, mudah-mudahan Allah jaga kita istiqamah ibadah, ya, matinya husnul khatimah, menjaga ibadah sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.